dengan saya, Eza Krisnawati Rahab. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang teori sosiologi sastra. Yuk simak terus videonya. Pengertian sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah pendekatan sastra berupa studi objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, studi-studi lembaga, dan proses-proses sosial. Sosiologi sastra menurut istilah yakni cabang sosiologi yang memanfaatkan metode dan teknik sosial yang diterapkan dalam sastra. Sosiologi dapat dikatakan sebagai suatu telaah ilmu pengetahuan yang menjadikan manusia sebagai objeknya. Selain itu, sosiologi menelaah hubungan antara manusia dengan lingkungannya, manusia dengan budayanya, dan hubungan manusia dengan lembaga-lembaga sosial. Ilmu sosiologi juga mempelajari bagaimana cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat tertentu. Seperti halnya sosiologi yang berurusan dengan manusia dalam masyarakat, sastra juga berurusan dengan manusia dalam masyarakat. Dalam hal ini sesungguhnya, sosiologi dan sastra berbagi masalah yang sama. Perbedaan antara sosiologi dan sastra, yaitu sosiologi melakukan analisis ilmiah objektif, sedangkan sastra menembus kehidupan sosial dengan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya. Pendekatan sosiologi sastra. Dalam pendekatan sosiologi sastra yaitu pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan. Sosiologi sastra sebagai pendekatan pada dasarnya tidak berbeda pengertiannya dengan sosiosastra atau pendekatan sosikultural terhadap sastra. Pada pokoknya, kedua pendekatan tersebut menunjukkan satu kesamaan, yaitu memberi perhatian terhadap sastra sebagai lembaga sosial yang diciptakan oleh sastrawan sebagai anggota masyarakat. Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan sosiologi sastra merupakan pendekatan yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat. Sosiologi sastra juga memberikan perhatian terhadap sastra sebagai lembaga sosial yang diciptakan oleh sastrawan sebagai anggota masyarakat. Selain digunakan untuk menganalisis kehidupan manusia dalam masyarakat, pendekatan sosiologi juga dapat digunakan untuk memahami gender, feminis, status, peranan, wacana sosial, dan sebagainya. Klasifikasi sosiologi sastra. Objek kajian sosiologi sastra diklasifikasikan oleh Welle dan Warren. Klasifikasi sosiologi sastra memiliki 3 jenis pendekatan yang berbeda. Welle dan Warren membuat klasifikasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi pengarang yang memasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain, yang menyangkut pengarang sebagai penghasil karya sastra. Yang kedua, sosiologi karya sastra yang memasalahkan karya sastra itu sendiri, yang menjadi pokok penelaahannya adalah apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi tujuannya. Yang ketiga, sosiologi sastra yang memasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. Pemikiran adalah asumsi-asumsi dasar yang melandasi keilmuan. Asumsi adalah anggapan dan tekanan awal dalam penelitian. Asumsi yang mendasari berbagai latar belakang, konsep, dan metode yang hendak digunakan. Asumsi penting penelitian sosiologi sastra adalah sastra tidak akan lepas dari masyarakatnya. Asumsi ini menjadi dasar pemikiran dan pijakan peneliti. Pemikiran sosiologi sastra yang menjadi sentral hadirnya sosiologi sastra. Hanya saja asumsi dan dasar pemikiran itu sifatnya abstrak. Ada kalanya asumsi dan dasar pemikiran tidak dicantumkan eksplisit tetapi tetap ada. Hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang teori sosiologi sastra. Semoga kawan-kawan yang nonton video saya dapat memahaminya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.